selamat datang, selamat pagi para penonton sekalian. Selamat datang di Selamat pagi. acara podcast 991 dengan 3 narasumber. Ada Marvel, ada Tuda, ada Michael. Oke, di sini kita mau membahas tentang kreativitas. Nah, kreativitas. Apa itu kreativitas menurut kalian? Kalau menurutku sih kreativitas tuh cara berpikir yang out of the box gitu, yang bisa memecahkan sebuah masalah dengan caranya tersendiri seperti itu, Pak. Nice. Oh, jadi ada cara-cara yang di luar nalar gitu ya? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang kayak kita improve dari ide lama atau kita buat ide baru kayak gitu sih. Kreativitas ini sendiri, apakah kalian merasa diri kalian tuh kreatif gitu? Karena banyak orang itu merasa dirinya nggak kreatif gitu. Kalau aku sih orangnya cukup kreatif itu, terutama dalam misalnya kalau pede banget ya. Pede banget ya Anda. mungkin kalau acara drama gitu aku masih oke lah buat naskah, buat ini itu bisa bilang kayak sedikit kreatif lah. Gimana kalau Tuda ini? Kalau aku sih nganggap diriku kreatif juga ya. Kita kan masuk entrepreneur nih, masuk jurusan business creation. Karena kita nih orang-orang yang kreatif gitu loh. Mau mengaplikasikan ide-ide kita yang kreatif nih jadi sebuah bisnis gitu nantinya. This motherfucker don't miss. Pikiran pembisnis sekali ini. Iya. Ujung-ujungnya kan duit juga. Ini nanti ada AdSense ujung-ujungnya. Podcast ini ujung-ujungnya ya duit. YouTube dulu Ini ya. ngomongin tentang kreatif ya. Nah, kalau video ini nanti kita kasih iklan, kita pasang itu. Oh bisa. Bagus. Iklan dalam 5, 4, 3, 2, 1. Kreativitas sendiri itu kalau menurut kalian faktor apa saja yang mengaruhi kreativitas? Kalau dari aku sih yang pertama itu ada masalah atau enggak sih. Kita lihat ya, kalau kita lihat dari belakang semua pertemuan itu misalnya meja, kursi, penemuannya macam-macam lah, kayak misalnya roket atau pensil atau ya dari kecil-kecil aja itu tujuannya buat memecahkan suatu masalah itu. Diciptakan gara-gara pada saat itu memang nggak ada alat untuk menulis. Kita nulisnya pakai kayak tinta, temahat. Kita ciptakan pensil ya? supaya praktis. Iya, kayak gitu sih. Yang pertama itu masalah kalau kataku. Ada masalah yang mau dipecahkan atau enggak. Karena nulis di batu itu masalah ya? Kan nggak praktis kan? Nggak praktis gitu ya? Harus dipukul-pukul dulu gitu ya? Harus cari batunya juga lagi kan. Pakai batunya berat, terus kita kalau bikin skripsi pakai batu kayak prasasti gitu, makanya itu sesuatu yang praktis. Iya. Marvel gimana Marvel? Menurutku sih, kalau menurutku ya tentang faktor ya. Kreatif. Itu sih ada dua sih. Mungkin dari yang pertama lingkungan, kedua adalah tekanan. Karena kalau seseorang berada di bawah tekanan, pasti memikirkan cara apapun lah. Kalau lingkungan ini, kalau kita kumpul terus sama orang-orang yang goblok, orang yang edan gitu kan, jadinya kita ikutan edan juga. Kalau misalnya iman kita nggak kuat, misalnya kita berkumpul dengan orang-orang yang kreatif, memiliki pemikiran yang maju, kita bakal ketularan juga gitu. Kayak ini berkumpul sama anak-anak ini, udah Sio, Michael, pinter nanti kita. Michael langsung ya, nular gitu ya kreatif. Tapi kalau lingkungan ini ya, apakah lingkungan ini cuma bicara tentang orang gitu? Kalau misal kayak kita berada di lingkungan yang khususnya pandemi ini ya, kan pandemi ini kan kita cuma di rumah gitu, cuma di kamar gitu. Nah itu jadinya kan secara nggak langsung kita terkotak gitu kan. Jadi agak sulit nggak sih kalau mikirin hal kreatif gitu? Kalau kataku sih ada ya dan enggaknya. Secara kalau misalnya kalau kita terkotak, kita nggak ada pengalamannya. Tapi kalau secara referensi dan segala macamnya, kita ada sosial media, kita ada internet, kita bisa cari tahu banyak hal di situ, kayak gitu sih. Untuk kitanya males apa enggaknya itu kan. Benar tuh. Nah itu sosialnya beda lagi tuh. Justru kalau misalnya kita di dalam ruangan gitu, kita dalam kamar, kita pengen hiburan. Justru itu timbul ide kreatif kita. Gimana cara kita biar tetap ikutin anjuran pemerintah di rumah aja, tapi kita tetap dapat hiburan. Nah itu kita kan kreatif tuh, nyarinya dari mana? Bisa dari Google, YouTube, di sosial media sekarang Instagram, TikTok, Twitter gitu. Ada apa di Twitter?
Kira-kira tim seperti apa yang bisa mengembangkan ide-ide kreatif kita atau mengembangkan diri kita sendiri? Nah, kalau menurutku sih dari tim ya, aku harus cari tim yang memang sama-sama punya tujuan yang sama, interest yang sama. Jadi di situ nggak semata-mata hanya benar-benar sama, tapi kan juga ada perbedaannya, tapi dalam perbedaan itu saling melengkapi kan. Nah, jadinya itu idenya yang muncul nanti bisa saling melengkapi. Jadi satu ide yang kreatif. Gitu. Istilah kitanya kan brainstorming gitu. Abot cangkeme. Berarti misal kita dari berbagai jurusan gitu ya? Ya, Bisnis misalnya ada dari yang berbagai jurusan. Misalnya, misal kita mau buat bisnis, misalnya aplikasi, ya kan? Satu orang bisa bisnis. Jadi kamu bisa ambil dari sudut pandang bisnis. Misalnya, aplikasi ini bisa nggak masuk ke market, kayak gitu-gitu. Terus komunikasi, gimana sih cara komunikasi aplikasi terhadap customer-nya nanti, kayak gitu. Itu yang dibutuhkan kalau kita buat lingkungan tim ya, kalau kata aku ya. Ada skill set yang berbeda setiap orang. Ngomong-ngomong tentang enrichment ya, nanti kan kita kan akan bikin startup. Nah, terus dari startup itu nanti kan pasti kita akan membentuk sebuah organisasi. Nah, dalam organisasi itu menurut kalian organisasi yang seperti apa yang bisa memacu kreativitas? Organisasi ya, kalau di lingkungan organisasiku yang kalau aku mau buat bisnis, itu jelas aku butuh orang-orang yang kritis dan juga suportif. Yang kritis kenapa? Karena kalau dalam lingkungan, kalau semuanya cuma iya doang, kesalahannya kita dalam sebuah bisnis itu nggak dilihat. Makanya butuh orang-orang yang kritis supaya bisa lihat, ada masalah seperti ini, ada seperti ini. Cara cari tahunya seperti apa, cakannya seperti apa, mulainya dari mana. Itu butuh orang-orang yang kritis seperti itu. Yang kedua adalah suportif. Nggak mungkin kita misalnya bicara tentang system head kan, yang kalau kita ngomong di kreatif inovatif. Nggak mungkin semua orang bakal jadi topi hitamnya semua. Butuh orang-orang yang topi biru, hijau, kuning yang bisa membantu lah pikiran-pikiran sportif dari sebuah ide kreatif kayak gitu. Kalau menurutku itu sih harus ada pembagian kerja yang terspesifikasi. Kalau pembagian kerja yang terspesifikasi artinya kan mereka itu benar-benar ahli kan, memahami bidangnya. Nah, pemahaman bidang ini penting sih kalau misal kita mau design thinking gitu. Misal ada sebuah masalah ya. Nah, karena kita paham bidangnya kita bisa ngerti lebih dalam gitu tentang permasalahan ini gitu. Jadi dalam organisasi itu penting spesifikasi pekerjaan. Nice. Kalau Marvel, Kalau saya yang pasti butuhnya kerjasama yang baik dan komunikasi yang baik. Karena dalam organisasi jika kita tidak saling mengerti antara anggota, kita tidak bisa saling menopang jika yang satu ada masalah, satu masih ingin tetap fokus meskipun dia mengabaikan masalah yang ada dalam anggota organisasi tersebut dan dia cuma memikirkan kayak kemajuan organisasi tersebut. Meskipun anggota tersebut harus memikirkan kritis, harus memiliki goals yang sama, kita juga harus saling memperhatikan anggotanya satu sama lain lagi agar bisa tercipta chemistry yang baik bisa memajukan organisasi tersebut. Ya, memang kita ada calon-calon bos Yakuza ini bosnya nih. Lihat ini loh. Dari Bos-bos cukurannya Yakuza. tuh. Cukurannya Apa Tuda? Kalau Tuda ini apa ini? Sudut pandangku nih ya, kalau misalnya kita mau organisasinya itu maju ke depan itu, kita emang cari orang yang bener satu, kayak dibilang orang satu prinsip sama kita, kayak emang kita nih pengen sukses gitu loh, karena kayak aku pernah baca gitu di internet, orang yang kita emang udah ajak dekat, kita ajak sering nongkrong, itu belum tentu dia mempunyai prinsip yang sama dalam bidang untuk nyari duitnya nanti gitu loh. Nah itu yang harus diperhatiin juga, orang yang emang mau merelakan waktunya, merelakan tenaganya, pikirannya semua itu untuk bangun bisnis yang emang pengen buat maju ke depannya gitu. Ini pemikirannya kita kayak beda-beda semua ya, saling melengkapi. itu lingkungan yang seperti ini yang bisa mendukung kreativitas. nggak sia-sia ini Bisa, viewersnya lihat ini. Kalian yang nonton ini harus belajar dari kita. Daging semua Ini ini. materi daging ini. Yang wagyu ya nih. Bukan A5 nih, A6. A6 A6. deh. A6. Asik. Ayo kembali guys. Untuk menutup sesi kali ini ada sebuah kata-kata mutiara dari itu udah
Waduh, nih kita kan masih umur segini nih, tidak ada salahnya untuk mencoba, untuk berani mencoba gitu. Gagal enggaknya itu kan nanti biar Tuhan yang membalas. Yang penting kita udah mencoba dulu. Daripada nggak mencoba sama sekali kan gimana? Tuhan mau balas apa? Nggak tahu. Kalau pesan dari aku sih, mumpung kita bicara tentang kreativitas dan lingkungan ya, jangan buat lingkungan itu sebagai tempat kita dikotaki. Jangan, karena tempat seperti itu banyak masalahnya, tekanannya banyak. Dan dari situ kamu bisa melatih ide-ide kreatif kita. Itu kalau dari aku. Gimana kalau Bapak Marvel? Dari saya untuk menutup sesi pada malam hari ini, aku punya beberapa kata sih, bukan kalimat sih. Rakit-rakit ke hulu, belum tentu sampai ke tepian. Bersusah-susah dahulu, nantinya juga bakal susah. Makanya cari kerja, bikin usaha, tetaplah putus asa, dan tetaplah semangat juga. Bye-bye. Oke.